Sak RT menten. Lah nggih. Oh. Bapake. Nggih nika nggih. Nah niki kan pon kecil sebelah nang mriki. Lah nggih kula delok-delok kok kadose Cilik tunggal. Nggih. Niki diabetes. Nek cara taunan sak kemute jenengan mulai krasa pon pinten taun jeneng, Mbah? wong nembe kok. Nembe nggih, Mbah. Tapi nggih antarane setahunan nggih Bu. nggih setaune nggih. Nembe konangane kan iku sak bener. Nggih gara-gara nggih kok lemes demes niku. Nggih. Terus kula ceke ngoten lho. Nggih. Lah bulane niku riyen ki 1.990 niku. Nggih. Berarti permasalahannya lebih rada nemen iki timbang iki kan lebih kecil. Nggih, lebih kecil. Iki dagingnya sing rada kandel niki wis didumuk langsung dagingnya balunge krasa. Sebelum niku diabetes, niku jenengan sok ngrasne boyok pegel ngoten mboten, Pak? Nggih. Boyok riyen nggih. Boyok. Boyok nggih. Nggih. Boyok. Soal niki pernah kesleo. Dadi nek dipelajari niku kesleo, yen pun pulih nek mriki pun mboten krasa habis kesleo. Niku darah niku tersumbat ten dalem mriki, ten jero. Lek akhire peredaran darah mboten lancar. Nggih. Nah, niku lek dadi gadah keluhan diabetes. Sebabe niku, Pak. Dadi getih niku mboten muter maksimal. Sing biasane kudune sedina muter iki ping 2, ha iki 3 dina sik pisan sik muter. Nah, akhire niku. Coba jenengan teko selonjor niki kali niki enteng putih, Pak. Dicobirin, Pak. Ya, nggih. Abot putih, diselonjorke. Nah, rasane abot pundi? Abot niki. Abot niki nggih. Makanya kan saka postur niku lebih kecil, lebih kecil. Besaran yang ini. Nah, niki kula benake dhisik engko kanggo ngetes setelah dibenakne niku rasane enteng pundi. Tapi kula mboten ndemok niki riyen, nggih mengke kula dumuk, cuma damel niku nih perbandingan. Beginilah cara terapi diabetes atau gula. Kenali kalau misalnya kelihatan badan kok mungkin agak subur, terus kaki tuh mulai mengecil. Nah, itu biasanya mengidap penyakit diabetes. Kalau enggak itu ya saraf kecepit. Awal mula dari diabetes itu mulanya itu saraf itu tercepit. Jadi peredaran darah kurang lancar. Awalnya cuman sepele. Cuman kalau didiemin terus akhirnya bisa menjadi lebih memburuk. Insya Allah ya ini ndak lama ya sembuh, insya Allah nih. Sing ngaten nggih pun nggih radi nemen mbang kalih jenengan niku. Alhamdulillah nggih mantun, Pak. Niku tiyang daerah Simo. Oh. Ajeng mlaku pun wis ngos-ngosan. Nggih. Tae jenengan tesih saged nyambut damel abot. Nggih. Nah, tiyang niku pun boten. Nggih alhamdulillah sakniki nggih normal kembali. Malih. Iki lorone nut nih ta. Nggih.
Jadi meskipun yang sakit itu belum cerita, kalau tahu saraf itu udah tahu Nah, duluan sebelum mengatakan itu udah tahu duluan. Iya. Nah, ini kan boten. Nah, niki lho. Ya, cara yang lebih aman itu memang terapi tradisional karena tidak berdampak dengan yang lain-lain. Misalnya konsumsi apa itu obat yang keras mungkin, nah itu tahu herbal atau apa, atau kapsul apa, ramuan, nah itu kan kita juga nggak paham itu masalah kadar apa itu dosisnya, yang pasnya sebenarnya. Nah itu yang kalah biasanya itu kalau nggak lambung, ginjal. Nggih. Lah sing tiang niku sing ndek wingi niku wetenge kados tiang hamil 8 bulanan, Pak. Tadi gede bunsit. Neng setelah kula terapi yang pertama niku, nah kembali terapi yang kedua, perut itu udah datar. Jadi tidak buncit lagi. Nggih. Nah, ketiga kalinya ke sini, lah kok malah buncit. Nah, karena merasakan enak, makannya itu nggak apa ya dikontrol. Wah, kok makan enak, tuh makannya dengan semangat lah kok buncit lagi. Niku nggih mboten cerita lah, kok wetenge sampean gede makme berarti masalah sampean Pak. Nggih, maem nasi goreng terus maem napa nika. Wah, sampean rumangsa penak. Akhire makme mboten kurun niku. Tapi kalau soal fisik alhamdulillah udah agak membaik. Soalnya yang kedua kali itu diantar terus. Nah, untuk terapi yang ketiga kalinya itu udah bisa naik motor sendiri. Ini cenderung warnanya itu pucat kuning. Jadi nandake darah itu benar-benar di sini itu penyumbatannya benar-benar. Nah, beda kali ini kan cek semburat abang, Pak. Iya. Nggih. Para cara jenengan nggih nate berobat mriko terus perubahannya Iya, pripun nggih to? Nggih. Nah, nek niku mah sekedar saran, Pak. Ibaratnya mboten nggih sak monggo, nek ajeng tindak lanjut nggih monggo. Niku soalnya untuk diabetes itu sendiri buat apa nggih? Meskipun ditempuh pakai obat sing pun niku nyatane lah niku sing wingi kula benak niku sejak tahun 90 lho, Pak. Nggih. Sampai sakniki tesih dereng saged tuntas. Sing anu niku. Nggih sing wetene ngageng niku lho, Pak. Oh. Nak sing setunggal niku sing pun mantun niku nggih pinten niku nggih? Nggih 2 bulanan ya. Pertama niku kan penanganan pertama, terus keduane jarak kula batesi ampun liwat 5 dina. Bar niku semakin renggang ngoten, Pak. Dadi mboten monoton 3 hari sekali terus 3 hari sekali mboten. Dadi enten tahapane mengke semakin jauh sampai penyakit itu rasanya sakit hilang. Nggih. Ngoten niku. Nggih. Wah niku nggih pun umur 25-an, Pak. Oh, berarti nggih wis sepuh ya. Nak sing niki wau niku sing ndek wingi niku umur sekitar 75-an iki enten. Wong pensiunan pun rodok sauntara. Lah nggih mung suwi ket tahun 90 sudah mengidap penyakit diabetes. Rasane pripun ya? Walah, rasane pemon jenengan iki lho ibarate ndumuk ngeten iki. Niku wis kados pelementah. Dadi wates niku. Ditekuk paling pol sak menten iki, Pak.
Nggih. Untuk yang ketiga kalinya, ini alhamdulillah pun saged ngeten. Nah, saiki nek dibandingke obat wis obat jenis apa ngatasi Nggih. diabetes sing kados ngoten Ya, nek. mboten Sing saged. iso diteko ngoten niki benar. Eh, nggih. Ini kan benten aliran darah itu, nek niki kan kempes niki pun rada ketinggal iki. Iya. Wow, blas boten enten, nah niki kan pun enten. Ya niki pun mulai ajeng ketok, Pak. Ketok to Mbak Batik niki mriku. Nggih. Nah, wow boten ketok blas Nggih niki. mboten ketok. Lah kula nggih kertas enak mboten kertas njenengan nika mijeti kula lho dipijet kok iso mrinet ta. Ngoten nika. Namun mboten kertas nak jenengan kok. Nah. Oh kula niku sing obat mergane kula niku mboten remen obat jane Mas. Nggih. Ya emang solusi sing ibaratnya gampang di niku kan obat. Nggih jane. Efeke kan Efeknya niku. kathah. Nah ibaratnya cara nambani saraf dengkul utawa pinggang sing bermasalah kan obat itu kan lewatnya lambung. Nggih. Nah sampai nggak diperhatikan lambung itu gimana. Ngoten kata-kata nggih ngoten niku. Nggih, saniki pinggang dengkul dereng mari wis disusul karo lara lambunge genti. Lah wong sing gedhe niku wetenge niku kula tangketi. Lah makame jenengan sepinten, Mas? Paling 3 sendok. Lah kok perut iso gedhe? Margane niku kadar apa iki lambunge iku wis masalahe rada nemen. Akhire buka katupe iku udara kuwi mboten normal. Ibaratnya kudune glegeng mboten iso glegeng kan udara kan terjebak di dalam niku. Wush, mantap. Mantap, mantap. Wish. Coba gerak ringan ngene Pak. Enteng mboten Pak? Ringan ngeten. Nah, nggih. Rasane pripun? Enteng niki. Coba banding kalian niki. Kaku niki. Niki kaku. Nggih. Padahal niki sing ibaratnya kata-kata sehat ya, Pak. Nggih. Niki men kalah yang Lah iku. Enteng niki. Sambil guyon bercanda nggih to, sing ditangani ra patek krasa tapi tahu-tahu sembuh. Amin. Nah, ngoten, Pak. Nih. Ya sekiranya ini video ini bermanfaat, itu jangan lupa di samping melihat juga jangan lupa subscribe agar saya juga bisa membuatkan tutorial penyakit-penyakit yang lain sekiranya itu ditangani, diobatin kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Nah kalau channel itu bisa berkembang, yang nantinya saya juga semangat buat membuatkan cara pemijitan penyakit ini Kak, mungkin liver, mungkin apa itu penyakit lutut pengapuran yang seharusnya dioperasi. Insya Allah semua itu bisa diatasi dengan terapi kayak gini tanpa harus operasi. Insya Allah bisa. Karena untuk yang lutut sendiri itu udah ratusan itu yang udah saya tangani udah bisa sembuh. Tapi semuanya itu tidak masuk di YouTube. Ya misalnya bisa bermanfaat itu tidak ada salahnya di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Nah, gerakan kayak gini kalau melihat mau mencontoh itu harus berulang-ulang kali melihat dulu karena apa? Kalau belum begitu paham itu nanti bisa membahayakan karena di dalam lutut itu ada banyak sekali ribuan saraf itu yang bisa jadi tercepit di dalam. Kalau diginikan belum mapan itu bisa berbahaya, mungkin bisa mengakibatkan itu kelumpuhan. Jadi hati-hati. Udah lama sekali katanya yang ditangani itu di sini belum pernah bunyi. Nah setelah tak pegang, alhamdulillah bisa bunyi mak klotek.
Coba niki manggerake kanan kiri ringan ndi, Pak? Enteng niku, Mas. Enteng niku. Nggih. Niki real mboten enten rekayasa. Yang tadinya ini berat sekali karena udah dari fisik pun yang di sini lebih kecil. Kalau diukur senti itu selisih ada kali 2 senti karena ini kecil sekali. Yang ini agak besaran. Kalau dilingkarin gitu misalnya ini 30, nah ini mungkin bisa jadi 32. Katakanlah gitu. Jadi ini kelihatan kecil sekali. Makanya saya tanganin dulu untuk mengetahui hasilnya setelah diterapi gimana. Ternyata setelah diterapi itu hasilnya lebih enteng daripada yang tidak bermasalah. Aliran darahnya pun sudah mulai kelihatan tuh kendor. Nah, kalau ini meskipun kelihatan tapi masih terasa kental. Kadang tuh juga ada tuh terapi yang dipakai sinar merah itu loh, Pak. Nggih. Nah, itu sebenarnya juga bagus, bahkan lebih bagus daripada yang kayak gini, tapi harus dilakukan proses terapi yang begini. Tapi kalau nggak dilakukan seperti yang terapi yang kayak gini, itu akan mengakibatkan itu darah itu semakin kental, Pak. Nggih. Karena kena sinaran panas. Jadi semakin mengering ya saat dikena sinar itu darah itu terasa encer, tapi setelah selang hari nanti kembali mengental lagi. Itu. Nah, ini udah mulai kelihatan tambah besar nih. Bahkan sama yang sini sekarang udah kalah yang sini. Besaran yang ini urate. Nggih, Mbak? Nggih. Lah niki luwih gede niki. Nah niku lah. Ya biarin kata orang katanya ini nggak boleh dipijet, ini nggak boleh diurut, biarin. Dia tahu dari mana nggak tahu. Wong nyatana setelah dibetulin aliran darah itu bukti bisa mengalir, bisa kelihatan. Yang tadinya nggak bisa kelihatan. Jadi kalau terapi tradisional itu, kalau yang terapi benar-benar tahu syarat, badan itu akan kembali sehat, jadi sehat meskipun tidak meminum sedikit pun obat. Itu akan sehat ya. Meskipun tidak meminum obat. Karena makanan yang dikonsumsi setiap hari itu sebenarnya udah mencukupi, bahkan sampai kelebihan. Nah, sampai diabetes itu kan kelebihan gula itu. Kelebihan kadar gula sampai kelebihan. Oke. Nah, ini suara ini karena dulu ini pernah kesleo. Sampai kemutan kesleo mboten? Nggih. Nah, dia tuh belum cerita, tapi alhamdulillah saya bisa tahu kalau ini pernah kesleo. Nggih, Jadi sebenarnya sini habis sembuh dari kesleo itu ndak merasakan rasa sakit, ndak. Meskipun buat ngangkat beban mungkin 70 kilo sini nggak terasa sakit, tapi di pinggang situ terasanya nggak karuan. Nggih. Berdiri lama mboten betah to, Pak? Duduk lama nggih mboten betah, Pak. Ini itu cuman perkiraan, ternyata ya bener juga. Nggak betah. Bukannya sebelumnya ini cerita ndak. Ini tadi keluhannya cuman sakit itu tenaganya lemes. Saya pernah periksa ke dokter mungkin kesehatan kalau punya gejala diabetes, iya. Nah, kalau untuk tes segini terus darah tensinya berapa, karena saya kan nggak punya alatnya, Pak. Tapi kalau untuk prediksi perkiraan, nah
itu insya Allah ya nggak meleset-meleset juga. Bahkan sampai kalah ini, besar-besar yang sini darahnya. Selama ini tidak bisa ngalir dengan maksimal darahnya. Kenapa kok bisa mengatakan nggak ngalir dengan maksimal? Lah, kalau ibarat selang dialiri air, kalau selangnya itu kempes, ya otomatis apa itu airnya nggak ngalir, toh Pak? Nah gitu. Lah karena ini sekarang itu udah kelihatan ada apa itu tempat aliran darah kelihatan menonjol, berarti meskipun tidak dibuka itu udah ngalir darahnya. Nggih. Masalah ini itu. Coba saiki gerak ya Pak. Niki kali iki enteng putih Pak. Pun sami ini Mas. Pun sami Pak. Nggih. Alhamdulillah. Pun enten sedanten. Lah nggih. Ya begitulah kurang lebih untuk penanganan pada kaki untuk penyakit diabetes yang tadinya berat sebelah ini berat sekali, ini ringan. Setelah ini dibetulkan ini berubah menjadi ringan, bahwa ini berat. Nah akhirnya ini juga tak terapi juga yang sekarang akhirnya ini menjadi sama-sama ringan. Oke, coba goyang bareng ini Pak, kayak mau mobil Pak. Nggih, sami nggih. Mau sami ringan ya Pak. Alhamdulillah. Nggih, nggih sampun. Nah ini jadi kan ini kan kecil sebelah. Nah, dengan prosesnya nanti berjalannya terapi itu insya Allah nanti ini ukuran akan kembali sama. Jadi sama-sama besarnya. Ini kan lebih kecil. Ya kurang lebih tutorial buat penanganan kaki yang kecil sebelah karena disebabkan itu pakai sakit diabetes, kurang lebih begitu. Ya semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat orang lain di luar sana yang sekiranya mau ke lokasi tempat terapi itu mungkin dalam keadaan jauh atau nggak ada yang mengantar, itu bisa dipraktekkan sendiri. Misalnya mau praktek sendiri itu harus menonton berulang-ulang kali agar tidak menjadi cedera. Karena dengan melihat sekilas itu saya kira banyak kesalahan, seperti ibaratnya seorang pengobatan, nah, itu mau ngoperasi sakit ginjal tak kira itu banyak gagalnya. Ibarat seperti ini juga melihat cuman sekali tahu terus langsung dipraktekin, nanti ada saraf-saraf yang bermasalah. Mendingan itu belajar dulu agar kemampuan tuh bisa buat menolong, bermanfaat buat orang lain. Cukup sekian, semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat siapapun yang melihat video ini, bisa buat menolong orang lain. Cukup sekian.